Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satyadi Nugroho dengan NIM 23000187172. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang VPN. Pertama-tama itu sesuai eh, perkembangan zaman itu teknologi semakin canggih. Jadi itu membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya itu adalah VPN. VPN ini ya koneksi. Oke, apa sih itu VPN? VPN adalah Virtual Private Network, di mana dia itu memungkinkan penggunanya membuat koneksi yang aman ke jaringan melalui internet. Cara kerjanya dengan mengenkripsi atau mengamankan atau bahasanya itu apa? Kayak password gitu loh, ditutup-tutupin kayak gitu. Dengan data yang dikirim sehingga data-data tersebut tidak bisa dibaca oleh pihak-pihak luar termasuk peretasan atau penyedia layanan internet. Nah, singkatnya kayak gini. Dalam VPN kita kayak akses apa gitu atau data apa. Nah, kalau kita pakai VPN ini enkripsi kayak keamanan kita nggak bisa dilihat oleh hacker, nggak bisa dilihat oleh orang lain karena kita ada keamanannya sendiri sehingga kita bisa mengakses dengan lebih mudah. Data kita nggak bakal kebaca oleh si hacker-hacker ini. Seperti itu simpelnya. Uh, Terus VPN juga bisa pakai remote working atau kerja jarak jauh, di mana dia misalkan ada perusahaan tapi karyawannya lagi sakit gitu atau lagi di rumah gitu atau lagi di mana gitu. Nah, dia bisa akses dari rumah itu menggunakan jaringan eh, apa perusahaannya. Nah, seperti itu. Jadi lebih simpel dan lebih aman juga seperti itu. Tidak perlu ke perusahaannya. Oke, yang kedua ada fungsi utama dalam VPN. Fungsinya itu sebagai apa? Sebagai menciptakan koneksi yang aman dan terenkripsi antara perangkat pengguna dalam jaringan tujuan. Meski koneksi itu berjalan melalui internet yang sifatnya publik, tetapi VPN ini bisa melindungi data kita gitu. Kayak bahasanya tuh kita tuh jadi apa? Tidak terlihat gitu data kita oleh orang lain. Ya dibungkus juga seperti itu. VPN ini menyembunyikan alamat IP asli pengguna. Jadi IP kita tidak akan terlihat atau didetek oleh orang yang iseng ngelacak kita gitu. Atau kan kalau misalkan kita pakai jaringan itu, kita kan pasti kelihatan tuh aktivitas-aktivitasnya dari pusatnya karena kita mengakses pakai IP kita, HP kita kan. Nah, kalau pakai VPN ini bisa dilindungin gitu loh. Jadi nggak kelihatan kita aktivitasnya ngapain atau ini siapa, IP-nya IP lagi di mana gitu, siapa seperti itu. Terus protokol VPN dan tingkat keamanannya. Di sini ada beberapa tingkat keamanan apa model-modelnya, yaitu salah satunya ada PPTP, yaitu Point to Point Tunneling Protocol, di mana dia dikembangkan oleh Microsoft. Nah, kelebihan itu mudah diatur dan memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Tetapi PPTP ini kurang efektif karena keamanannya itu sangat rendah. Jadi sangat tidak disarankan memakai ini. Lalu ada L2P, IPsec, Layer 2 Tunneling Protokol dengan IPsec. Ini tidak menyediakan enkripsi ya, jadi ya kurang recommended lah. Namun dipasangkan dengan IPsec, jadi menawarkan yang lebih kuat. Nah, ini boleh, tapi tidak direkomendasikan karena kurang. Karena di pengaturan juga bisa lebih rumit gitu.
Terus ada OpenVPN. OpenVPN adalah protokol bersifat open source yang menggunakan teknologi SSL atau TLS untuk autentikasi dan enkripsi. Protokol ini sangat fleksibel. Jadi sistemnya seperti Windows, Linux, Mac, atau Android, iOS, dan sebagainya. Dia udah enak gitu dipakainya dengan enkripsi yang AES256. Nah, ini biasanya kita pakai juga. Jadi, ini sangat yang recommended bagi saya. Ini sangat bagus banget. Ini juga sering dipakai oleh bisnis-bisnis atau pengguna pribadi di lingkungan ya seperti itu lah. Terus yang keempat ada Telnet. Telnet itu sebenarnya bukan protokol VPN ya, tapi Telnet itu adalah protokol komunikasi lama yang udah lama yang digunakan untuk mengakses perangkat jarak jauh melalui jaringan. Ini tidak ada enkripsi, ya, ini kurang lah. Ini karena model lama lah seperti itu. Jadi kesimpulannya mungkin bagi saya recommended pakai OpenVPN seperti itu. Terus ada keuntungan kerugian VPN. Keuntungan kerugian VPN itu yang pertama apa sih keuntungannya? Gitu kan. Oke, yang pertama ada akses ke konten yang dibatasi secara geografis. Nah, ini jadi kayak misalkan kita mau mengakses konten-konten atau lihat-lihat yang lain-lainnya gitu dengan lokasi yang berpindah-pindah, misalkan sekarang di rumah atau nanti ke kampus seperti itu. Jadi kayak ya bisa lah. Atau aplikasi yang diblokir gitu bisa. Yang kedua ada perlindungan data di jaringan publik. Jadi, ini tuh maksudnya kayak wifi publik yang di kafe atau di hotel, bandara maupun sebagainya gitu. Itu bisa ngejaga keamanan data juga biar nggak dibaca oleh mereka gitu. Ya, jadi kayak ngamanin data kita sendiri gitu. Makanya ini menggunakan VPN gitu. Karena kalau tidak pakai VPN, kita bisa dilihat oleh pusatnya seperti itu. Terus yang ketiga ada menyembunyikan alamat IP. Nah, VPN juga bisa menyembunyikan alamat IP ya, di mana kita nggak bakal kelihatan IP kita di misalkan nyambungin ke apa internet atau wifi atau sebagainya seperti itu dan tidak mudah dilacak juga. Terus yang keempat ada akses aman ke jaringan internet internal perusahaan. Ya, ini yang aku bilang tadi di rumah gitu. Seperti itulah. Nah, kerugiannya sekarang. Kerugiannya apa sih? Gitu kan. Kerugiannya ada penurunan kecepatan internet. Ya, karena tidak maksimal ya, tidak stabil. Karena VPN itu mengenkripsi data. Jadi, dia fokus ke pengamanan data kita dan mengirimnya lewat tunnel. Lewat yang tadi. Gitu kan. Nah, melakukan proses lambat apabila jika server VPN yang berada di jauh lokasi kita. Kayak misalkan VPN-nya lagi kenceng di sini, tapi sayangnya lagi di luar negeri gitu kan. Jadi kayak ya kurangan kecepatannya sangat amat mengaruh gitu. Terus yang kedua ada tidak melindungi dari semua ancaman cyber. Nah, VPN mengenkripsi data dan data saat transmisi. Ya, tidak melindungi dari malware, tidak melindungi dari malware, virus, atau serangan phishing yang masuk melindungi email atau website. Jadi kayak misalkan dia udah masuk duluan nih lewat website, misalkan kita klik gitu kan, atau phishing, dia nggak bisa ngedetek kayak ini tuh phishing gitu, nggak bisa. Tuh sebagai kitanya penggunanya aja harus pintar-pintar gitu. Terus ada peran VPN dalam akses jaringan. Nah, peran VPN itu misalkan yang tadi aku bilang, banyak karyawan yang tidak lagi bekerja dari kantor, misalkan lagi sakit atau gimana, atau lagi di rumah, atau di kafe, atau sebagainya gitu kan. Nah, VPN ini bisa menjadi alat yang sangat penting untuk memastikan akses jarak jauh. Jadi kita bisa mengakses jaringan, masuk jaringan ke jaringannya perusahaan, walaupun kita lagi nggak di perusahaan gitu. Bisa publik gitu isinya yang tetap terlindungi dan tidak bisa dibaca oleh pihak luar atau diubah.
selama menjaga data, ya seperti itu. VPN dan ancaman phishing. Ya, yang tadi saya bilang itu kan eh, banyak yang salah gitu loh. Kalau VPN itu bisa mencegah jenis serangan cyber gitu, phishing atau segala macam, atau apa tadi dari web gitu, ya gitu-gitulah, atau masuk kode ke HP kita. Itu VPN itu sangat tidak bisa seperti itu, karena VPN sendiri adalah koneksi yang eh, aktivitas kita itu cuma dilindungi, bukan melindungi kita dari apa serangan gitu loh, tetapi melindungi data kita, seperti itu saja. Terus cara VPN melindungi privasi di jaringan publik itu kan ada kode enkripsi gitu, kayak 10 atau eh, F, kayak gitu-gitulah. Kode biner atau kode-kode random lainnya yang tidak bisa dibaca oleh si cyber ini gitu kan, karena dia tuh ngacak gitu loh, untuk melindungi data kita, seperti itu. Nah, perbandingan OpenVPN dan PPTP. Perbandingannya ada, ya dua-dua ini adalah protokol VPN yang cukup sering digunakan. Tetapi memiliki perbedaan, ya terutamanya pada keamanan dan performa. Alhamdulillah. OpenVPN ini dikenal sebagai stabil yang tadi saya rekomendasikan. OpenVPN menggunakan enkripsi yang tingkat tinggi berbasis SSL atau TLS. Ya, biasa digunakan oleh Windows, MacBook, Linux, sampai Android atau iOS. Nah, ya, sangat-sangat recommended. Nah, sedangkan PPTP itu lebih mudah diatur dan menawarkan koneksi yang lebih cepat dari OpenVPN. Tetapi enkripsinya lebih ringan, jadi kayak pengamanannya itu lebih rendah dibandingkan OpenVPN ini. Jadi kayak dia tuh apa maksimalin di koneksinya gitu loh. Seperti itu. Nah, langkah-langkah implementasi VPN di perusahaan. Yang pertama, ada kita analisis dulu nih kebutuhannya gitu kan. Ada yang menggunakan VPN, di mana lokasi mereka, sistem dan segala macam gitu. Yang kedua, ada pilih protokol VPN yang aman. Itu kita memilih protokol kayak VPN yang tadi, atau L2P, atau IPsec, atau segala macam lah yang udah tingkat tinggi gitu loh. Terus yang ketiga, instalasi server VPN. Kita pasang server VPN di internal perusahaan, cloud yang VPN yang terpercaya, seperti itu. Jadi server ini yang akan menjadi penghubung antara eh, apa server dengan kita gitu loh. Terus yang keempat ada konfigurasi firewall dan port. Ya, firewall itu ya mengizinkan lalu lintas VPN. Misalnya kayak OpenVPN yang saya recommended, biasanya menggunakan port 1194. Nah, di mana ini portnya ya settingan di sana. Ini agar koneksi yang VPN-nya tidak terblokir. Yang kelima ada pembuatan akun dan autentifikasi pengguna. Buat akun dengan sistem autentikasi yang kuat. Jadi kayak passwordnya gitu. Jangan nama Anda atau segala macam yang berkaitan dengan Anda itu jangan. Kalau bisa tuh random gitu, yang orang lain nggak mikir gitu, dan kamu juga nggak mikir gitu, nggak kepikiran gitu, seperti itu. Terus yang keenam ada pengujian koneksi dan enkripsi. Nah, sebelum digunakan dia lakukan pengujian dulu di Lokata, apakah VPN itu aman, bisa berjalan lancar, enkripsi baik dan segala macam. Kalau misalkan enggak, ya ngapain kita pakai gitu loh. Terus yang terakhir ada monitoring pemeliharaan. Nah, gunakan alat monitoring untuk memantau siapa saja yang terhubung gitu loh. Kayak semacam pusatnya, kita bisa lihat aja nih siapa yang memakai VPN ini gitu loh. Dan mendeteksi aktivitas mencurigakan, kayak wah ini mau ngebobol atau gimana gitu kan. Kita lihat, bisa
monitoring gitu loh, dan melakukan pemeliharaan rutin kayak ngecek setiap hari, update setiap hari, karena kalau nggak diupdate ya bisa aja ada curigaan suatu saat kamu nggak ngecek gitu, seperti itu. Ya, seperti itulah. Nah, kesimpulan dari VPN ini adalah teknologi yang penting untuk membantu mengatasi tantangan keamanan saat kita mengirim data lewat internet. Dengan VPN, penggunaan bisa berkomunikasi dengan lebih aman gitu. Nggak usah khawatir dengan data, nggak usah khawatir dengan kita bakal apa namanya, dibaca kalau kita lagi ngapain gitu. Nggak bakal kayak gitu. Karena VPN itu tugasnya membantu itu. Kayak lagi di luar kota atau di mana, di luar negara atau segala macem gitu kan, maupun di luar angkasa, seperti itulah. Habis itu kita memilih VPN yang tepat gitu, lalu mengimplementasikan dengan benar, lalu merawatnya secara rutin. Itu adalah kunci agar VPN benar-benar efektif saat kita gunakan gitu, kebutuhan pribadi maupun di lingkungan perusahaan. Jadi kayak VPN ini sangat dibutuhkan lah bagi kita-kita yang apa namanya, khawatir kalau kita tuh bakal dilihat aktivitas kita ngapain gitu loh. Ini salah satu yang sangat dipentingkan, termasuk saya sebagai pengguna, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.